Perkenalkan, saya Sulastri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuasin. Kebetulan hari ini kami kedatangan kepala sekolah kami yang baru, yaitu Ibu Wiji Sawila. Selamat datang Ibu Wiji di sekolah kami. Iya, Assalamualaikum Bu Wiji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Hari ini Ibu baru masuk di sekolah kami sebagai kepala sekolah yang baru di sekolah SDN 19 Muara Padang ini Bu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Bu, hari ini saya mau minta tolong Ibu terkait tugas saya sebagai calon penggerak untuk melengkapi tugas-tugas saya di LMS, yaitu terkait demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ya Bu ya, yang akan melakukan wawancara dengan Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya Bu, nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Dari tahun 2018 berarti sekitar lebih kurang 6 tahun. 6 tahun ya Bu ya. Jadi dalam kurun waktu tersebut pasti banyak sekali ya Ibu menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, demikian Bu ya. Banyak. Oke Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus ini masuk dalam dilema etika atau bujukan moral begitu? Ya kalau misalnya anak itu nakal ya Bu ya, di tempat saya dulu. Nah, seandainya saya itu keras, menghukum, takutnya itu nanti anak itu malah nggak mau sekolah. Ya. Nah, seandainya saya biarkan, nanti dia malah menjadi. Jadi makanya dengan jalan istilahnya bujuk rayu lah. Jadi mudah-mudahan ya dengan bujuk rayu anak tersebut bisa mengarah ke yang lebih baik. Nah, jadi selama ini bagaimana ya menjalankan dalam pengambilan keputusan Ibu ya di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar sama gitu Bu ya, mengandung nilai kebajikan, langkah-langkah apa yang atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan, langkah-langkahnya. Kalau saya sih pertama ya saya tegur dulu anak tersebut kan, saya tegur, tapi karena misalnya dia nggak bisa ditegur kan, kalau dengan teguran dia bisa alhamdulillah, tapi kan nggak semua murid bisa dengan cara ditegur. Nah nanti ditegur dia nggak bisa, saya obrolkan lagi, saya musyawarahkan dengan dulu bagaimana kita cara mengatasi anak tersebut misalnya ya. Tapi misalnya nggak ketemu juga, baru kita panggil orang tua. Begitu Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau selama ini alhamdulillah ya Bu, dengan ditegur dia mau. Nah, alhamdulillah nggak sampai bawa orang tua. Alhamdulillah itu bisa kita selesaikan di sekolah aja, memberi nasihat kepada anak-anak tersebut, alhamdulillah bisa. Itu Bu ya. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bermusyawarah dengan guru-guru, terus anak diajak kan, dinasihatin, jadi kita sama-sama. Oke Bu ya. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Ya, tantangannya ya ada si guru misalnya yang nggak mau misalnya kan, ada juga itu memang pengalaman pribadi juga. Iya sih. Itu kadang guru itu kita ajak musyawarah, misalnya kita ajak menangani kasus ini misalnya, ada juga mereka yang nggak mau, ada, jadi itulah tantangannya. Itu tantangannya selama ini Bu ya. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal gitu Bu dalam menyelesaikan kasus ini? Maksudnya bila ada kasus dilema etika misalnya, atau langsung diselesaikan hari itu juga atau di jadwal gitu Bu? Tergantung Ya. nah, tergantung ya Bu. Misalnya bisa diselesaikan saat itu, saat kejadian misalnya kan, nah, kita selesaikan, alhamdulillah misalnya selesai. Tapi kalau misalnya nggak bisa selesai pada waktu itu, tapi Jadwal Bu ya. ya ada jadwalnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Misalnya faktor apa saja atau siapa yang selama ini membantu Ibu dalam memutuskan kasus ini? Ya Bapak Ibu guru di sekolah itulah, kita bareng-bareng menyelesaikan. Kolaborasi ya Bu ya, Iya. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah.
Oke Bu, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan pada sesi wawancara ini, apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ada suka dukanya kita dalam memecahkan masalah, jadi ada pengalaman dari memecahkan masalah, karena masalah yang begini kita bisa begini ya, dari masalah-masalah yang ada yang berat, ada yang ringan gitu. Jadi dari situlah kita saya dapat pengalaman berharga. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Hari ini telah membantu saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan saya Sulatri, calon guru penerangan. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Husnul Khotimah yang merupakan kepala sekolah dari SDN 9 Muarapajau. Selamat pagi Bu Husnul Khotimah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu kan sudah lama menjadi kepala sekolah ya? Kalau nggak salah sudah 13 tahun. 13 tahun ya, dari SD, mulai dari SD 10, sekarang ini di SD 9. Nah, dalam kurun waktu tersebut tuh banyak sekali ya Ibu irai kasus-kasus yang telah Ibu hadapi ya, yang telah Ibu selesaikan di sekolah-sekolah Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bisikan moral? Di sekolah ini ada Bapak Ibu guru yang bagian kesiswaan. Jadi yang kasus berat ya, rujukan moral itu selain ditangani Bapak Ibu guru bagian kesiswaan ya, yang untuk rujukan moral dimusyawarahkan dengan orang tua siswa. Bagaimana solusinya? Nah, kalau untuk yang dilema etika itu biasanya bisa diselesaikan Bapak Ibu guru di sekolah. Itu yang satu. Kemudian Ibu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan lah gitu ya. Jadi langkah apa yang harus atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, itu kita selalu mengadakan musyawarah. Bagaimana untuk langkah yang benar. Jadi keputusan kita bersama. Jadi solusinya ya diambil jalan tengah. Sehingga semuanya saling bisa menerima ya. Selanjutnya langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah apa yang tadi yang dilema etika sama rujukan moral tadi, kami selalu mengedepankan musyawarah dan mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah untuk diselesaikan secara bersama. Demikian Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini efektif gitu Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif ya tadi secara kekeluargaan. Gitu Bu ya. Ya, musyawarah keluargaan, musyawarah, terus kita komunikasi terus dengan pihak yang bermasalah. Demikian Bu ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah tadi ada yang merasa paling benar, ya. Tetapi semua itu untuk kepentingan bersama, jadi diambil jalan tengah tadi. Oke Bu, selanjutnya apakah Anda memiliki tata kala atau jadwal gitu Bu? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalnya dilema etika, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal musyawarah bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya hanya dilema etika yang bisa diselesaikan di sekolah antara guru, anak, itu diselesaikan di sekolah. Tetapi kalau kasusnya lebih berat, misalnya antara yang tadi merasa ada
bukan moral tadi. Jadi kita buat jadwal pertemuan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di mana di rumah kita ini? Alhamdulillah di sekolah ini gurunya semuanya kompak. Kami selalu mengedepankan musyawarah baik dengan anak-anak, baik dengan bapak ibu guru, selain guru, anak-anak juga. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu sampaikan tadi ya, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah? Dari hasil wawancara ini ya, yang saya petik adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan antara anak dengan anak. Apabila anak tidak bisa diselesaikan di sekolah, bisa diselesaikan dengan orang tua dan guru secara terjadwal, dan insya Allah semua itu akan bisa diselesaikan dengan adanya usaha. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita telah berbincang-bincang. Ya, ucapkan terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangannya, saya sebagai manusia biasa jadi mohon dimaafkan. Saya terima kasih telah dikunjungi di SDN 9 Padang ini sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Muara Padang. Demikian Bapak Ibu semuanya hasil wawancara saya bersama Ibu Sulkatunah yang merupakan Kepala Sekolah SDN 9 Muara Padang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.